Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Andaresta. Dan saya Nazifa Afriba. Kali ini kami akan membahas materi yang kami pelajari tentang pelajaran geografi seperti berikut. Kali ini kita akan membahas tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga dari luar bumi, namun bukan dari tata surya. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dari atas permukaan bumi, seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi, seperti air, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis pada permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian yang tertinggi. Namun, di sisi lain, tenaga eksogen juga mengisi pada bagian-bagian yang rendah. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Biasanya kamu pernah lihat deh rantai besi yang mengalami karat. Nah, itu salah satu contoh pelapukan. Pada umumnya, proses pelapukan ini berlangsung dengan jangka waktu yang lama. Makanya orang yang gak punya pacar seringkali disebut jomblo lapuk. Oke, kembali ke persoalan. Proses pelapukan ini mengalami banyak faktor seperti iklim atau cuaca, topografi, batuan hidup, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Berdasarkan prosesnya, pelapukan ini terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pelapukan fisik atau mekanis, yaitu adalah penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, menyusupnya es di batuan, atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Yang kedua, pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Contohnya gampang deh, yang ada di rumah kita. Coba deh kamu ketuk kusen pintu rumah kamu. Kalau bunyinya duk duk duk, itu berarti dimakan rayap dan lapuk. Yang ketiga, pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai perubahan struktur kimianya. Gejala dekomposisi ini terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk seperti air, karbon dioksida, oksigen. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan material batuan. Ada 4 tahap. Yang pertama, ablasi, korasi atau deflasi, abrasi, dan eksarasi. Ablasi merupakan erosi yang disebabkan oleh aliran air sungai dan aliran air hujan. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap
percik, kedua tahap lembar, ketiga tahap alur, dan keempat tahap parit. Kedua, korasi atau deflasi, yang merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Namun, korasi disebabkan oleh angin dan badai pasir, sedangkan deflasi hanya dengan angin. Ketiga, abrasi. Abrasi merupakan erosi yang disebabkan air gelombang laut. Keempat, yaitu eksarasi yang disebabkan oleh es pecah yang mencair atau gerakan es. Selanjutnya, sedimentasi. Sedimentasi adalah peristiwa mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi terbagi tiga, yakni 1. Akuatis. Akuatis disebabkan oleh tenaga air. 2. Marine disebabkan oleh gelombang air laut. 3. Geolis. Geolis disebabkan oleh hembusan angin. Lanjut masuk ke tanah dan jenisnya. Yang pertama ada tanah liat. Sesuai dengan namanya, tanah ini sangat liat. Bila disentuh akan merasa basah, halus, lembek, lentur, dan keras bisa mengering. Karena teksturnya liat, maka sulit untuk dialiri oleh air, dan tanah ini tidak cocok sebagai tanah pertanian untuk menanam. Kedua, tanah gambut. Tanah gambut biasanya ditemui di daerah rawa-rawa, air yang payau, pantai, atau cekungan. Tanah gambut ini terbentuk dari materi sayuran atau sisa-sisa tumbuhan. Tanah gambut ini ditandai dengan warna yang kecoklatan tua dan kemerahan dan bersifat asam. Meskipun tanah ini kurang subur, namun bermanfaat bagi manusia jika dikelola dengan benar. Yang ketiga, tanah pasir. Tanah pasir ini memiliki partikel terbesar di antara tanah lainnya. Karena teksturnya yang pasir dan kering, jadi mudah dilalui oleh aliran air, namun tidak bisa menahan atau menampung air. Tanah pasir ini tidak efisien jika digunakan sebagai tanah untuk menanam tumbuhan. Namun, tanah pasir ini sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah bangunan. Keempat, yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial ini biasa disebut sebagai tanah endapan. Dia berwarna hitam dan bertekstur lumpur. Tanah ini terbentuk dari endapan-endapan lumpur sungai. Dan tanah ini juga cocok dibuat sebagai lahan pertanian karena mengandung unsur hara yang tinggi. Kelima, tanah humus. Tanah humus ini berada paling atas di lapisan permukaan bumi. Tanah humus ini dibentuk oleh bahan organik, mikroorganisme, dan pembusukan hewan bahkan tumbuhan. Dan juga terdapat potongan kecil batuan, lumpur, pasir, pupuk kandang, air, bahkan udara. Ciri-cirinya, warna kegelapan seperti coklat kehitaman, teksturnya gembur, daya serap terhadap air tinggi, dan sangat subur. Dan terakhir yaitu tanah vulkanik. Tanah vulkanik sendiri terbentuk dari letusan Gunung Merapi dan sangat cocok bila digunakan sebagai lahan pertanian. Tanah vulkanik merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan material padat maupun cair dari letusan Gunung Merapi. Tanah vulkanik terbagi menjadi dua. Yang pertama, tanah vulkanik Regosol.
Ciri-cirinya berwarna keabuan hingga kekuningan, teksturnya kasar, dan mengandung sedikit bahan organik. Sangat cocok ditanami buah-buahan dan palawija. Kedua, tanah vulkanik Latosol. Warnanya kemerahan hingga kekuningan. Bahan organik yang terkandung tergolong sedang dan bersifat asam. Tanah tersebut sangat cocok ditanami kelapa, pohon karet, kopi, padi, dan palawija. Badan Pengelola dan Data Geologi di Indonesia 1. Lapan. atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ada yang tahu 8 itu apa? Bukan angka setelah 7. 8 merupakan pemerintah yang di luar kementerian yang bertanggung jawab langsung oleh presiden. 2. BIG. Atau Badan Informasi Geospasial. BIG ini bukan berarti besar, namun dia sama seperti 8, yaitu BIG merupakan pemerintah non-kementerian yang berlangsung bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, Bappenas, yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan namanya, tugasnya yaitu di bidang perencanaan dan pembangunan nasional yang berfungsi mengkaji, perumus, dan koordinasian pembangunan nasional yang meliputi 1. Strategi pembangunan nasional. dan kedua, kerangka regulasi. Yang keempat, bidang geologi. Bidang geologi ini di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Dan bidang geologi ini menjadi sumber penelitian di bidang geologi 5. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. dan memiliki tugas seperti menginformasikan kondisi cuaca, Atau menginformasikan kejadian gempa bumi. dan memberikan informasi tentang tsunami. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan silap perkataan kami mohon maaf. Dan Dan jangan jangan lupa lupa like, comment, and subscribe. Bye. Subscribe bro, jangan lupa subscribe.